Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab. Selamat datang di hari keempat program 30 hari 30 cerita bersama Haytham Production. Udah kepanjangan. Ya, hari ini gue pengen ngangkat satu cerita lagi nih, cerita tokoh. Tapi kalau dari kemarin kan cerita tokoh yang kita angkat kan Tariq bin Ziyad, terus Lubna. Kita juga cerita tentang Ali bin Abi Thalib ya. Hari ini kita akan cerita lompatnya jauh banget nih. Dan korelasinya itu bukan hanya sekedar di zaman keislaman aja, tapi kita akan melakukan korelasi negara antar negara, yaitu cerita tentang Malcolm X. Ada yang tahu Malcolm X itu siapa? Ada yang tahu? Kak Anggita ada yang tahu? Kak Pravita tahu? Oke. Tahu harusnya mah. Siapa sih yang nggak tahu Malcolm X ya? Oke. Jadi gue pengen sedikit ngomong kalau misalnya Islam dan Amerika Serikat itu tuh mempunyai sifat yang sangat fluktuatif lah. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ya, itu tuh stigmanya tuh negatif banget deh ya. Hubungan antara Islam dan AS ini itu tuh terjadi karena aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal ya, mengatasnamakan Islam. Itu problemnya yang akhirnya menimbulkan stigma negatif kepada Islam di Amerika Serikat, khususnya kepada komunitas muslim di sana ya. Akan tetapi kita sedikit flashback kalau misalnya ada satu cahaya yang menerangi Amerika Serikat waktu itu. Tokoh yang berkontribusi dalam sejarah Amerika Serikat dan juga berkontribusi dalam agama Islam di Amerika Serikat, yaitu Malcolm X. Nah, siapa sih Malcolm X ini tuh? Malcolm X ini saha ya. Malcolm X ini adalah tokoh Amerika Serikat yang berasal dari ras Afro-American atau kulit hitam ya. Terkenal karena perjuangannya untuk melawan isu rasisme pada tahun 1950-an hingga 1965 ya. Dalam kurung waktu sekitar 15 sampai 18 tahun kalau nggak salah ya. Pada waktu itu Amerika Serikat itu tuh lagi mengalami proses pergolakan politik yang mengakibatkan berbagai macam isu rasisme, menyuduhkan antara masyarakat kulit hitam. Nah, perjuangan dalam melakukan perlawanan ini itu tuh dilakukan oleh seorang Malcolm X dengan membawa semangat dan juga nafas seorang muslim ya. Kegigihan Malcolm X ini melawan rasisme, membangun pondasi gerakan hak-hak sipil yang dilakukan oleh masyarakat ras kulit hitam Amerika Serikat. Nah, namun perjuangannya Malcolm X ini tuh berakhir tragis deh, karena dia itu ditembak terus menjadi martir dalam sejarahnya Amerika Serikat. Itu kelam banget. Maka sekarang gue pengen sedikit menarik tentang latar belakang dari perjuangannya Malcolm X ini ya. Kita kenalan dulu nih sama Malcolm X ini ya. Malcolm X ini itu mempunyai nama asli bernama Malcolm Little, yang kemudian diganti karena masuk Islam akhirnya menjadi El-Hajj Malik El-Shabs gitu, lupa gue. Nah, latar belakangnya Malcolm X ini tuh berasal dari keluarga Kristen Baptis Metodis yang waktu itu tuh bahkan ayahnya itu seingat gue dia tuh pendeta ya. Tapi Malcolm X ini dia tuh tumbuh dari lingkungan yang agak sedikit kumuh deh, ekonominya ke bawah, serta menjadi sarang dari kejahatan yang waktu itu tuh ada di Amerika Serikat ya. Terlihat dari seluruh kelompok gangster, perampok dan sebagainya, jual beli narkoba, terus persetubuhan bebas. Ya, Malcolm X itu tumbuh di kota New York waktu itu. Siapa sih yang nggak tahu kota Harlem ya, kota yang mungkin dikenal akan aksi kekerasannya. Bahkan lingkungannya yang kumuh itu membuat masyarakatnya tuh masuk penjara itu seperti aktivitas yang biasa dari masyarakat Harlem tuh ya.
Hidayah turun kepada seorang Malcolm X justru didapatkan ketika masuk ke dalam penjara dan mulai berkenalan dengan agama Islam. Malcolm X mendapatkan surat dari kakak tirinya yang sudah mu'alaf dan masuk ke komunitas sekte Nation of Islam atau NOI. Ya, dalam surat tersebut, Malcolm X menyadari bahwasanya NOI ini itu tuh memperjuangkan hak-hak sipil orang kulit hitam di Amerika Serikat untuk mendapatkan martabat sebagai manusia dan mengutuk kulit putih sebagai setan. Ya. Pada akhirnya Malcolm X bertaubat dan menulis surat untuk pimpinan NOI yaitu Elijah Muhammad dengan tujuan untuk menjadi bagian dari NOI. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngelihat perjuangannya Malcolm X ini, dia tuh memiliki karismatik ketika melakukan orasi, ya, memikat para pengurus senior bahkan pemimpin NOI itu sendiri yaitu seorang Elijah Muhammad. Ya. Gaya khasnya Malcolm X dalam melakukan ceramah ataupun memberikan orasi itu tuh penuh dengan semangat, mampu mengikat masyarakat kulit hitam untuk bergabung dalam komunitas NOI. Nah, Elijah Muhammad waktu itu meyakini potensi seorang Malcolm X sehingga mengangkatnya langsung sebagai pemimpin tempat ibadah NOI di Harlem. Peningkatan anggota NOI itu tuh melonjak drastis tuh di kota Harlem karena kepemimpinan seorang Malcolm X. Berkat kesuksesannya Malcolm X, hampir ada 10 kali lipat tempat dibangun dan ratusan orang kulit hitam itu menjadi anggota NOI, termasuk seorang Muhammad Ali. Ya, namanya dulu Cassius Clay, ya, setelah mu'alaf namanya Muhammad Ali. Sejak saat itu, karirnya Malcolm X itu tuh melonjak drastis, pesat, menjadi simbol perlawanan masyarakat, khususnya masyarakat kulit hitam, ya. Bukan hanya NOI aja, tapi secara umum terhadap rasisme, ya. Aksinya Malcolm X itu tuh dilihat sebagai simbol perlawanan, ditunjukkan ketika kejadian pemukulan dan penahanan deh. Pokoknya ya masyarakat kulit hitam. Nah, ada satu cerita di mana seorang anggota NOI bernama Johnson Hinston, kalau nggak salah, ya, iya Johnson Hinston. Nah, pemukulan seorang Johnson Hinston itu tuh didasarkan pemukulan yang tidak bersalah, hanya melihat dari ras. Nah, Malcolm X langsung bertindak tuh, bergerak membawa hampir ratusan masyarakat kulit hitam untuk mengepung kantor polisi setempat. Di depan kantor polisi, Malcolm X langsung berdiri, narasi, orasi, tegak. Dia berpidato mengertak polisi bahwasanya ratusan orang NOI akan tinggal sampai Hinston dilepaskan. Polisi setempat akhirnya berjanji tuh untuk melepaskan Johnson Hinston untuk membawanya ke rumah sakit. Hanya beberapa kata perintah dari Malcolm X, kemudian aksinya langsung bubar deh. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kesuksesan seorang Malcolm X dalam berpidato ini juga dikenal oleh domestik AS, bahkan internasional. Bakat orasinya Malcolm X itu tuh memikat para pimpinan dunia, sehingga waktu itu Sekretaris Jenderal PBB menunjuknya sebagai komite penyambutan. Para pemimpin dunia itu tuh kalau nggak salah setelah mereka sidang di New York itu tuh menyempatkan diri dan berbicara langsung nih kepada Malcolm X. Waktu itu ada Fidel Castro, terus Gamal Nasser, ya banyak deh pokoknya. Mereka tuh melihat Malcolm X sebagai aset dunia, bahkan mengundangnya untuk berkunjung ke negara mereka masing-masing. Ya, bayangkan, hanya seorang perjuangan orasi. Ya. Popularitas seorang Malcolm X juga itu dilihat secara signifikan, membuatnya diundang sebagai seorang pembicara di acara televisi. Ya, waktu itu tuh kan zaman 50-an kan televisi kan masih hal yang keren banget lah, ya kan. Pidato-pidatonya salah satunya itu tuh waktu itu kalau nggak salah yang tentang melegalkan kekerasan terhadap masyarakat kulit putih yang dianggap sebagai setan dalam ajaran NOI. Nah, hal ini tuh menunjukkan kontroversi dalam situasi politik AS yang menjadi panas akibat komentarnya Malcolm X waktu itu. Nah, puncak komentarnya Malcolm X waktu itu komentarnya dia terhadap pembunuhan seorang Presiden Kennedy sebagai chicken come home to roost, yang dianggap sebagai
normal aja nih. Ini komentarnya tuh normal dan biasa banget, serta gak perlu bersedih atas pembunuhan ini. Nah, titik ini menjadi keretakan hubungan antara pihak NOI dan juga pihaknya Malcolm X. Elijah Muhammad itu menyuruh seluruh anggota NOI tidak berkomentar terhadap pembunuhan Presiden John F. Kennedy untuk menarik simpati masyarakat AS. Namun Malcolm X ini tuh malah ngekritik lagi. Dia tuh ngekritik mulu. Elijah Muhammad akhirnya menjatuhkan sanksi yang tidak diterima baik oleh Malcolm X dan menyatakan untuk keluar dari NOI pada tahun 1963 apa 4 gitu. Ya. Akhirnya Malcolm X menganggap bahwasanya penjatuhan sanksi atas dirinya itu dilakukan karena Elijah itu kalah populer. Anggota lebih populer daripada pimpinannya dan mengetahui perselingkuhan Elijah Muhammad sama sekretaris, kalau nggak salah sekretaris NOI. Nah, setelah keluar dari NOI, Malcolm X akhirnya mendirikan komunitas baru yaitu Muslim Mosque. Muslim Mosque, dan menulis kasus perselingkuhan Elijah. Nah, akhirnya Malcolm X kemudian mengkritik keras pandangan NOI yang sedikit rasis dan kaku, serta meninggalkan ajaran-ajaran tersebut dan beralih untuk menjadi seorang Islam Sunni. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang Malcolm X menuai banyak protes nih dari anggota-anggota NOI, termasuk pengecaman oleh Elijah Muhammad. Puncaknya itu waktu itu tahun 1965 di Manhattan, seorang anggota NOI itu tuh menembak Malcolm X sampai tewas. Jadi sebenarnya ideologi Malcolm X ini tuh apa sih? Gue mengambil kesimpulan kalau misalnya ideologi pemikirannya Malcolm X ini tuh ideologi idealis. Nah, idealis Malcolm X ini tuh terhadap keyakinannya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap agamanya, agama Islam. Kisah Malcolm X ini tuh mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh kepada prinsip kita sendiri jika kita melihat sesuatu, mengerjakan sesuatu, ya. Perjuangan yang dilakukan oleh seorang Malcolm X ini itu berpegang teguh kepada prinsip yang diyakini oleh dia sendiri, namun dimusuhi oleh teman-temannya dia. Nah, hal itu menjadi contoh bahwasanya prinsip yang kita pegang adalah pedoman untuk melihat sesuatu agar tidak keluar dari jalur yang kita percayai. Maka dari itu kita harus percaya prinsip yang kita pegang adalah prinsip yang benar. Jalan yang kita jalani itu adalah jalan yang benar. Ya, gue harap banget semoga cerita simpati dari Malcolm X ini menjadi cerita yang menginspirasi kita sebagai anak muda yang disiapkan untuk menjadi generasi emas Indonesia 2045. Ya, kita sama-sama belajar, sama-sama menginspirasi, sama-sama menjaga satu sama lain. Prinsip kita satu, jalan yang benar. Itu yang harus kita pegang. Ya, wah udah capek juga nih. Oke, bentar lagi udah maghrib juga. Kurang lebihnya ya mohon maaf deh. Kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube Hitam Production. Jangan lupa follow kita di Instagram, TikTok sama Hitam Production dan Hitam Hub. Mungkin sekian dari Day 4 cerita program 30 hari 30 cerita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.